Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidilur Azani dengan NIM 20200152666. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sidang Belawang. Jika Pulau Jawa memiliki dongeng Jaka Tarub, maka Pulau Sumatera mempunyai Sidang Belawang. Cerita rakyat Sidang Belawang lebih tepatnya berasal dari Provinsi Lampung. Bila belum tahu kisahnya, mari dengarkan dan saksikan cerita dari saya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 5 orang istri. Namun, dari 5 istri tersebut, sang raja hanya dikaruniai seorang anak laki-laki dari istri terakhir. Hal itu yang membuat istri-istri lainnya menjadi dengki. Dengan berbagai tipu muslihat, istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana dan mereka tinggal di gubuk di sebuah perkampungan kecil di dekat hutan. Sidang Belawang pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Setiap hari dia memancing ikan di sungai untuk lauk pauk. Sayangnya usia ibunya semakin lanjut. Hal itu yang membuat ibunya sakit-sakitan, kemudian meninggal. Semenjak itu, Sidang Belawang selalu bersedih dan selalu ke sungai untuk melamun. Tetapi pada suatu hari, Sidang Belawang menemukan sehelai rambut di tepi sungai. "Hai, kenapa ada buntalan rambut di sungai ini? Dan selendang milik siapa ini yang hanyut?" tanya dengan heran. Penasaran dengan buntalan rambut itu, Sidang Belawang pun memasukkannya ke dalam saku celana, lalu berjalan ke hulu sungai. Tiba-tiba, pandangan Sidang Belawang tertuju pada 7 bidadari yang sedang asyik mandi di lubuk itu. Namun anehnya, terdapat satu bidadari yang sedang menangis. Sidang Belawang kemudian mendekat dan menguping pembicaraan mereka. "Kakak, apakah kalian melihat selendangku?" tanya bidadari bungsu. "Tidak, adikku, kami tidak melihatnya," jawab bidadari. Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak bisa terbang kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Sidang Belawang yang sedang bersembunyi di balik batu segera menghampirinya. "Hai bidadari cantik, kenapa kau menangis?" tanya Sidang Belawang yang berpura-pura tidak tahu keadaan yang sebenarnya. "Selendangku hilang, Tuan, sementara kakak-kakakku telah pergi meninggalkan seorang diri di sini," jawab bidadari bungsu dengan hati sedih. "Aku tidak bisa lagi kembali ke kayangan." "Sudahlah putri, barangkali sudah menjadi nasibmu berjodoh denganku," kata Sidang Belawang. "Apa maksud perkataanmu, Tuan?" tanya bidadari bungsu. "Kebetulan aku masih bujang. Jika putri berkenan, aku ingin putri menjadi pendamping hidupku," pujuk Sidang Belawang. Setelah berpikir bahwa dirinya tidak mungkin lagi kembali ke kayangan tanpa selendangnya, ia pun menerima bujukan Sidang Belawang. Akhirnya mereka bertemu dengan tetua kampung dan langsung menikah dengan disaksikan beberapa warga saja. Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, Sidang Belawang merasakan keanehan terhadap lumbung padinya. Selalu penuh seperti tidak pernah diambil berasnya. Padahal, setiap hari mereka selalu menanak nasi. Pada suatu hari, bidadari bungsu pergi ke hutan untuk mencari bumbu-bumbuan dan kemudian ia berpesan kepada sang suami. "Kanda, tolong jangan buka panci ini ya," ujar bidadari bungsu. Sidang Belawang pun mengangguk kepala. Setelah sang istri pergi, Sidang Belawang yang penasaran dengan apa yang dimasak istrinya segera membuka panci itu. Saat tutup panci itu dibuka, ternyata isinya hanya sebutir beras. "Jadi, selama ini istriku menanak sebutir beras.
Pantas saja padi di lumbung tidak berkurang, gumam Sidang Belawang dengan heran. Setelah kembali, bidadari melihat nasinya masih berupa sebutir beras dan betapa kesalnya bidadari bungsu terhadap suaminya setelah melanggar perintahnya. Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menumbuk beras yang akan dia masak. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padinya semakin berkurang. Sampai akhirnya, bidadari bungsu menemukan selendangnya yang telah lama hilang. Bidadari bungsu yang merasa ditipu, marah bukan kepalang. Kakanda, selama ini engkau telah menyembunyikan selendangku. Aku akan membawa anak kita kembali ke kayangan. Sidang Belawang yang sedih karena ditinggal istri dan anaknya mencari cara untuk menyusul mereka ke kayangan. Sidang Belawang kemudian membawa seekor merpati. Jika leluhurku adalah orang sakti, maka ubahlah merpati ini menjadi elang raksasa, pinta Sidang Belawang. Dengan menaiki elang raksasa tersebut, Sidang Belawang naik ke kayangan. Ketika melewati lautan api, tiba-tiba rambut yang mengikat Sidang Belawang terbakar dan putus, sehingga Sidang Belawang pun jatuh ke dalam lautan api. Elang raksasa pun segera menemui tetua kampung. Hai Pak Tua, tolong selamatkan tuan yang tercebur dalam lautan api, pinta elang raksasa yang ternyata bisa berbicara layaknya manusia. Ia pasti ingin pergi ke kayangan untuk mencari istrinya, kata Pak Tua. Iya benar, jawab elang raksasa. Jika benar Sidang Belawang memiliki leluhur yang sakti, hidupkan dia dan kirim ke kayangan, kata Pak Tua. Orang tua sakti pun memerintahkan Raja Wali mencari 7 batang lidi dan daun kelapa hijau dan 7 tangkai ketan hitam. Setelah kedua jenis benda itu digabungkan, orang tua itu segera membakarnya lalu berdoa. Ya Tuhan, jika Sidang Belawang berketurunan raja yang sakti, maka hidupkanlah dia kembali, pinta orang tua itu. Sekejap kemudian Sidang Belawang pun kembali hidup dan berada di kayangan. Seketika itu pula 7 bidadari bertemu dengan Sidang Belawang. Mukanya bidadari itu mirip semua. Hampir tidak ada yang tidak mirip sama sekali. Hai Sidang Belawang, jika ingin mendapat istrimu, engkau harus melalui 3 ujian dari kami, ujar salah seorang bidadari itu. Apapun syaratnya itu, aku akan penuhi demi mendapat kembali istriku, kata Sidang Belawang. Ketujuh bidadari kemudian menghidangkan 3 jenis makanan untuk Sidang Belawang, yang salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah memilih, maka tamatlah riwayatnya. Ketika ia hendak memilih salah satu dari makanan itu, didahului oleh seekor kucing. Ternyata kucing itu menyantap makanannya, lalu memakannya hingga tewas. Maka selamatlah Sidang Belawang dari hal itu. Ujian kedua yang harus dilakukan Sidang Belawang adalah mengisi bak kosong yang berlubang. Ia segera ke sungai mengambil air untuk mengisi bak itu. Namun pekerjaannya sia-sia karena setiap kali diisi, bak itu kembali kosong. Ketika ia mulai putus asa, tiba-tiba gerombolan belut datang menolongnya. Belut-belut itu menutupi lubang-lubang yang kosong. Akhirnya Sidang Belawang pun berhasil mengisi bak itu dengan air hingga penuh. Engkau dinyatakan lulus ujian kedua. Sebagai ujian terakhir, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini adalah istrimu, ujar salah seorang bidadari. Sidang Belawang pun bingung untuk memilih di antara 7 bidadari tersebut yang serupa. Di tengah-tengah kebingungannya datang seekor kunang-kunang.
Hai, Sidang Belawang, aku akan bantumu. Jika aku hinggap di salah satu sanggul bidadari tersebut, berarti itu adalah istrimu, ujar kunang-kunang itu. Terima kasih kunang-kunang, ucap Sidang Belawang. Kunang-kunang itu pun kemudian terbang hinggap di sanggul bidadari yang berdiri di paling ujung kiri. Tanpa ragu-ragu, Sidang Belawang pun langsung mendekapnya. Kamu lulus ujian Sidang Belawang, bawalah istrimu pulang ke bumi, ujar bidadari sulung. Terima kasih wahai para bidadari, ucap Sidang Belawang. Akhirnya Sidang Belawang pun memboyong istrinya dan anaknya turun ke bumi. Kemudian mereka hidup bahagia di kampung tersebut. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah sayangilah orang yang kalian cintai dan jagalah mereka selagi ada. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.